Halo anak-anak ibu yang baik kelas 6. Apa kabarnya nak? Semoga tetap dalam keadaan sehat. Salam jumpa dan salam sehat dari ibu. Tetap semangat ya nak. Selalu rajin belajar. Tunjukkan dirimu bahwa kamu adalah seorang yang baik. Maka pada hari ini sebelum belajar, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, dalam hidup kami pelayanan adalah sesuatu yang begitu penting kami lakukan bagi sesama. Maka ya Bapa, hadirlah selalu di tengah-tengah kami. Bimbinglah kami dalam hidup ini agar dapat melakukan pelayanan bagi sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya anak-anak ibu yang baik, hari ini kita belajar ya. Kita masuk ke bab 6, yaitu karya-karya pelayanan gereja. Di sini nanti kita akan mempelajari dua hal. Pertama, gereja mewartakan kerajaan Allah. Kedua, karya pelayanan gereja. Ya, anak-anakku yang baik, melayani berarti memberikan diri untuk melakukan sesuatu kepada orang lain. Misalnya apa itu nak? Pada saat ada acara di rumah, kamu menghidangkan makanan atau minuman. Ketika kelas kotor, saat kita belajar, kamu bersihkan tanpa diperintah guru. Saat orang tuamu capek pulang kerja, kamu mengambil air putih dan menyodorkannya dan memberikannya kepada mereka. Jika kamu melakukan pelayanan itu, bagaimana rasanya? Tanpa disuruh orang tua, kamu melakukan pekerjaanmu. Tanpa disuruh orang tua, kamu belajar bersungguh-sungguh. Tentu kamu pasti merasa senang karena dapat berbuat kebaikan kepada orang lain. Selain kedua contoh yang telah disebutkan dan beberapa contoh yang disebutkan, ada banyak pelayanan dapat kamu lakukan. Salah satunya, kita dapat melakukan pelayanan dalam gereja. Gereja artinya adalah perkumpulan orang-orang beriman yang sudah dibaptis dan percaya kepada Kristus. Dalam kehidupan menggereja, melayani merupakan sesuatu yang sangat penting. Pelayanan dalam gereja ini tentulah dilakukan secara ikhlas dan tulus hati tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain. Nah, apakah kamu pernah melakukan pelayanan dalam gereja? Tahukah kamu apa-apa saja karya pelayanan gereja? Nah, mari kita lihat pelajaran kita, gereja mewartakan kerajaan Allah. Tentu kita bertanya-tanya dalam hati, apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah ya dapat kita lihat, artikan dengan baik. Kita harus tahu terlebih dahulu apa itu kerajaan Allah. Kerajaan Allah berarti Allah tampil sebagai raja. Tetapi Allah yang tampil sebagai raja tidak sama dengan raja-raja yang ada di dunia. Ya, melainkan Allah yang memberikan kasih, mencintai, bersukacita dan memberikan kebahagiaan kepada orang yang menderita, mengalami kelaparan dan kesakitan. Allah sebagai raja justru melakukan tindakan yang bertentangan dengan raja-raja dunia. Dia tampil dalam kemuliaan dan keperkasaan. Allah sebagai raja tidak menghukum atau membalas kejahatan manusia, melainkan ia menyelamatkan dan memberi perlindungan. Jika manusia berbuat jahat, Allah selalu menantikan pertobatan supaya setiap orang selamat di hadapannya. Maka kerajaan Allah itu adalah kerajaan di mana Allah yang meraja dengan suasana atau keadaan yang sangat membahagiakan, penuh sukacita, damai dan menggembirakan. Dalam mewartakan kerajaan Allah tampak ya lewat pewartaan yang dilakukan Yesus, yaitu melalui perumpamaan dan mujizat. Dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus dibantu oleh para rasul. Maka Matius 9 ayat 35 sampai dengan 10 dan bab 10 ayat 8. Ya, Matius 9 ayat 35 dan
bab 10 ayat 8, kerajaan Allah sudah dekat. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya untuk mewartakan kerajaan Allah. Maka tugas Kristus yakni sebagai imam, nabi, dan raja. Maka kita juga sebagai nabi, gereja berusaha untuk mengajar dan memberi kesaksian. Sebagai imam dilaksanakan melalui pengudusan, yaitu kegiatan liturgis dan sakramental. Kita ambil bagian dalam kegiatan liturgi. Sebagai raja dilakukan gereja dengan membentuk komunitas dalam persekutuan dan pelayanan. Pelayanan kita di gereja. Sebagai anggota gereja, kita semua juga diajak untuk mewartakan kerajaan Allah. Lalu bagaimana cara kita mewartakan kerajaan Allah? Yaitu cara menghadirkan kedamaian dan sukacita bagi orang-orang di sekitar kita, terutama bagi orang-orang yang mengalami kesedihan dan penderitaan dalam hidupnya. Maka kita juga menghadirkan terang bagi orang-orang yang tidak mematuhi perintah Tuhan. Jika ada orang yang melakukan kesalahan, kita tidak langsung memusuhi mereka atau memberi hukuman. Kita hendaknya menasihati dengan penuh kasih sayang, sehingga mengubah perilakunya, sehingga tidak merugikan dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Maka anak-anak ibu yang baik, tugas mewartakan kerajaan Allah tidak mudah untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Tetapi kita harus belajar dari para rasul. Mereka juga orang biasa seperti kita. Mereka berasal dari keluarga-keluarga biasa dan sederhana, tetapi mereka dapat mewartakan kerajaan Allah. Para rasul dapat mewartakan kerajaan Allah karena mereka mau dibimbing oleh Yesus Kristus dalam melaksanakan tugasnya. Kita pun dapat mewartakan kerajaan Allah apabila kita mau dibimbing oleh Allah. Hal kecil yang dapat kamu lakukan kerajaan Allah itu di rumah, di sekolah, di masyarakat. Ciptakan kedamaian di rumah. Jangan ciptakan kerajaan setan. Ya, caranya bagaimana adalah kamu belajar dengan baik tanpa disuruh orang tua. Kamu mencintai orang tua, menuruti perintah orang tua. Kamu membina, mendidik adik-adikmu. Kamu bersikap sopan. Itulah contoh menghadirkan kerajaan Allah di rumah. Maka anak-anakku yang baik, semoga pelajaran ini berguna bagimu. Sekian dan terima kasih.